Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali di kelas Laboratorium Pengantar Akuntansi. Saat ini kita akan masuk ke contoh soal mengenai buku besar dengan bentuk 4 kolom atau stafel. Nah, di sini ada jurnal umum atau general jurnal yang sudah kita buat di pembahasan sebelumnya. Saat pembahasan jurnal umum, di sini sudah kita buat jurnal umum. Nah, transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum akan kita masukkan ke dalam buku besar bentuk 4 kolom atau stafel. Nah, sebelumnya kita harus membuat terlebih dahulu buku besarnya sesuai dengan akun yang kita perlukan. Nah, di sini akun-akun yang kita perlukan harus kita sesuaikan dengan akun yang ada di jurnal umum. Tapi kalau memang di instruksi soal sudah ada daftar akunnya, maka kita tinggal masukkan sesuai dengan daftar akun yang ada di instruksi soal. Nah, di sini formatnya, bentuk stafel atau 4 kolom, yaitu ada tanggal, ada description, ada referensi, debit, kredit, dan ada saldo. Nah, sedikit berbeda dengan bentuk stafel 3 kolom. Kalau di 4 kolom ini, dia balance-nya dibagi 2, ada debit, ada kredit. Sedangkan kalau di 3 kolom, debit kreditnya digabung. Jadi balance-nya itu hanya balance saja, tidak dipisahkan antara debit dan kredit. Jadi kita harus tahu sebenarnya itu akun tersebut saldo normalnya ada di mana. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke transaksi. Cara memposting. Di sini ada tanggal 1 cash debit 200 juta, maka kita masuk ke cash di debit 200 juta. Kita masukkan di sini. Oke. Tanggal 1 investasi pemegang saham. Referensi tetap jurnal umum halaman pertama. Dapatnya dari mana? Oke, di sini keterangannya merupakan keterangan transaksinya transaksi apa. Nah, di sini debit 200 juta. Maka karena cash itu saldo normalnya di debit, maka kita masukkan di debit. Nah, maka di sini kalau kalian perhatikan nanti untuk saldo ini pasti nantinya akan selalu sejajar. Misal cash saldo normalnya di debit, maka di sini yang kita gunakan hanya di debit semua nih. Terus misal prepaid insurance di debit, maka di debit semua. Nah, misal notes payable di kredit, nah berarti nanti yang kita gunakan di kredit semua, seperti itu untuk saldonya. Oke, selesai kita posting, maka kita langsung masukkan referensinya, kode akunnya ke dalam referensi jurnal. Oke, setelah ini kita masuk ke yang selanjutnya, kreditnya itu share capital ordinary. Maka kita cari share capital ordinary sebesar 200 juta. Nah, share capital ordinary saldo normalnya ada di kredit, maka kita masukkan ke yang kredit, balance yang kredit. Oke, selanjutnya berarti karena sudah selesai, jangan lupa kita masukkan referensinya. Rent expense, maka kita masukkan rent expense, posisinya di debit, pembayaran sewa. Nah, JU 1 debit. Nah, berarti di sini balance-nya pun di debit. Oke, selesai, maka kita langsung masukkan referensinya, kode akunnya. Setelah itu, kita masuk ke cash. Cash di kredit, maka kita cari cash. Oke. Cash di kredit. Pembayaran sewa, transaksinya pembayaran sewa, maka masuk pembayaran sewa. Nah, kredit 10 juta. Maka di sini saldo di sini berarti kan awalnya di debit. Debit ketemu kredit, maka di sini kita catat di debit juga, tapi berkurang. Debit ketemu debit ditambah, debit ketemu kredit dikurang. Kalau misal di sini posisinya ternyata posisi di sini ada di kredit.
Contoh ini posisinya ada di kredit. Nah, maka kredit ketemu kredit ditambah, kredit ketemu debit dikurang. Jadi kalau sama, debit-debit, kredit-kredit, maka dijumlahkan. Kalau beda, debit kredit atau kredit debit, maka dikurangi. Posisinya tetap di saldo normal dia. Di mana? Seperti itu. Oke, setelah selesai, maka kita langsung masuk ke referensinya. Selanjutnya equipment. Cari equipment di sini. Oke, pembelian peralatan JU1 50 juta debit. Maka di sini debit. Oke, masuk ke referensinya sesuai dengan kode akun. Cash di kredit 25 juta, maka kita masukkan lagi cash di kredit, yaitu pembelian peralatan JU1 25 juta. Nah, awalnya debit ketemu kredit, maka dikurangi. Itu posisinya tetap sesuai dengan saldo normalnya. Setelah selesai, maka kita masukkan referensinya. Selanjutnya notes payable. Notes payable posisinya di kredit. Sini kita cantumkan di kredit, ininya pun di kredit. Oke, setelah selesai, maka tinggal kita cantumkan referensinya. Begitupun selanjutnya, seperti itu. Setelah semuanya dimasukkan atau semua transaksi yang ada di jurnal umum kita posting ke dalam buku besar, maka hasilnya akan seperti ini. Akan kita temukan saldo akhir setiap akun. Sini ini merupakan saldo akhirnya. Oke, selanjutnya kita apabila misal ada saldo awal. Di sini di contoh soal ini tidak ada saldo awalnya. Nah, tapi kalau misal ada saldo awalnya, maka kita harus cara memposting saldo awal yaitu seperti ini. Nah, di sini tetap kita tulis tanggalnya, berarti karena saldo awal otomatis tanggalnya tanggal 1. Nah, di sini saldo awal atau beginning balance. Beginning balance. Oke, balance. Oke, referensinya cukup di checklist. Ini di checklist ya, bukan fee. Ini harusnya di checklist. Oke, selanjutnya di sini cukup kosongkan. Nah, misal cash ini ada saldo awalnya sebesar 50 juta, maka kita catat 50 juta langsung di debit. Jadi sesuai dengan saldo normal dia. Kalau misal di sini ada share capital ordinary, saldo normalnya 100 juta, maka catatnya itu sama seperti ini, hanya posisinya dia di sininya kosong, di sininya 100 juta. Seperti itu. Di sini tetap dikosongkan. Jangan dicatat apa-apa. Kita langsung masukkan untuk saldo itu langsung masuk ke balance atau saldonya berapa. Itu cara mencatat saldo awal. Oke, selanjutnya setelah kita membuat buku besar atau sudah kita selesai memposting ke dalam buku besar, maka akan masuk ke neraca saldo. Nah, neraca saldo di sini formatnya untuk judul itu sama seperti biasa, nama perusahaan, judulnya apa, berarti kan di sini neraca saldo atau trial balance. Nah, di sini tanggalnya tanggal akhir bulan atau akhir periode. Di sini akhir periodenya bulan Agustus, berarti tanggal 31 Agustus tahun 2016, maka masuk 31 Agustus tahun 2016. Nah, formatnya di sini ada kode akun atau nomor akun, ada nama akun, ada debit, dan ada kredit. Nah, semua akun-akun yang ada di sini, yang ada di buku besar, maka harus kita masukkan sampai run expense harus kita masukkan ke dalam neraca saldo. Nah, terus di sini kita cantumkan juga nomor akunnya. Setelah itu, debit kreditnya kita masukkan sesuai dengan kolom di sini, debit
kredit posisinya, dan nominalnya pun sesuai dengan sini. Atau cara mudahnya, kalau memang pasti sudah hafal kan ya, kalau memang kalian sering mempelajari, pasti di sini sudah hafal, sesuaikan dengan saldo normalnya apa. Nah, baru nanti dijumlahkan antara debit dan kredit harus balance. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan mengenai jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan latihan-latihan soal yang ada di buku laboratorium. Baik, sukses dan selamat mengerjakan.